Karena diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Dikarenakan pandemi COVID-19, maka kita belajarnya melalui online untuk saat ini. Yang penting kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan Ketua Kelas pimpin doanya. Saudara Riko. Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan apa yang kita panjatkan hari ini bisa memperlancar kita dalam belajar dan bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu semua hari ini. Apakah Ayu Nur Afina hadir? Hadir Bu. Cahaya Amergus gimana hadir? Bu. M. Dino Parlaungan? Hadir selalu, Bu. Oh, mantap. Enrico Fahrul gimana? Hadir, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Nihil Bu. Oke, baiklah. Setelah Ibu absen, Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya kita ada tugas? Kayaknya nggak ada lah Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kalau materi minggu lalu, apakah masih pada ingat apa itu materinya? Ingat dong Bu. Apa Ayu, silakan. Himpunan Bu. Apa yang Ayu ketahui tentang himpunan? Himpunan itu adalah sebuah objek yang terdefinisi jelas. Dan ada 7 jenis himpunan. Ada himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan dan lain-lain Bu. Bagus sekali Ayu, mantap. Berarti ingat sama pelajaran. Siapa lagi yang ingat? Ayo anak-anak, siapa yang ingat? Apakah pada lupa sama materi himpunan? Lupa, Bu. Lupa, Riko ya. Pokoknya ingat-ingat ya Nana, jangan pada lupa dipelajari lagi tuh materi himpunan. Oke, Ibu langsung saja. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Sebelum Ibu menampilkan bahan ajar atau PPT Ibu akan bercerita sedikit mengenai statistika itu bagaimana di dahulunya dan sekarang. Istilah statistika telah dikenal sejak zaman dahulu. Statistika awalnya digunakan sebagai suatu cara berhitung untuk membantu pemerintah yang ingin mengetahui kekayaan dan banyaknya warga dalam usaha untuk menarik pajak ataupun untuk peperangan. Sedangkan saat ini statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memperoleh, mengatur, meringkas, menyajikan, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Nah, di sini yang akan menjadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini itu adalah mempelajari bagaimana memperoleh, mengatur, meringkas, menyajikan, menganalisis, menafsirkan, dan berdasarkan data yang dianalisis. Gitu. Nah, garis besarnya yang hanya Ibu ambil hari ini itu ada 3. Yang pertama itu ada mean, ada median, dan ada modus. Nah, langkah-langkahnya hari ini yang kita pelajari itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari statistika, baru pengumpulan datanya, nilai tengah, pengolahan rata-rata, dan data yang sering banyak muncul. Nah,
ternyata statistika ini ada berita terkininya untuk saat ini, yaitu mengenai data penyebaran COVID-19 di Indonesia. Itu ada yang data yang positif, ada data yang terkonfirmasi, yang sembuh, yang meninggal, dan ada yang negatif juga. Itu kan nanti akan ada perbandingan data-datanya, nah itu termasuk statistika. Yang menjadi persoalan saat ini bahwasannya di Riau merupakan provinsi yang tertinggi terpapar virus COVID-19. Dengan positifnya itu ada 61.000 dan yang sembuh 53.000 dan yang meninggal ada 1.000. Nah, itu sekilas berita dan apa yang mengenai statistika yang Ibu sampaikan kepada anak-anak hari ini. Langsung saja Ibu jelaskan materi hari ini, Ibu tampilkan bahan ajarnya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan garis besarnya itu ada modus, mean, dan median. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian statistika. Nah, statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisaannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Nah, langsung Ibu masuk ke rata-rata atau mean. Nah, di sini rata-rata itu dalam bahasa asingnya atau yang biasa kita sebut itu mean. Jadi rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Di sini ada rumusnya. X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. Di sini Ibu sudah mempunyai contoh. Berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah. Nah, ini ada 70, ada 75, ada 60, 65, dan 80. Baru di sini kita hitung X1-nya berapa, X2, X3, X4, dan X5-nya. Jadi N-nya itu ada jumlahnya 5 yang punya Ibu. Baru kita masukkan angkanya, ada 70, 75, 60, 65, dan 80. Baru kita bagi dengan 5. Jadi baru kita totalkan, hasilnya 350 dibagi 5 itu hasilnya 70. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah 70. Nah, sampai sini Ibu ingin siapa yang bisa memberikan contoh mengenai mean satu orang saja? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Ayuno Rafina. Ini Dino, Bu. Bukan Ayu, Bu. Maaf, Ibu salah. Ya, silakan Dino. Nah, jadi di sini saya coba mencontohkan mengenai daripada cara menghitung mean atau rata-rata hitung. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan di kelas IPA 1 itu dari 4 orang siswa itu mendapatkan nilai 60. Kemudian yang kedua yaitu 65, yang ketiga yaitu 70, yang keempat yaitu 75. Nah, jadi di sini dimasukkan nilainya sesuai dengan rumus yang telah ada ataupun yang telah ditetapkan, yaitu kita tambahkan nilainya tadi. Kemudian sudah kita tambahkan jumlah nilainya yang 4 tadi itu 60 ditambah 65 ditambah itu 70 ditambah itu 65 ditambah itu 75. 60, 65, 70 dan 75.
Jadi itu totalnya 270 dibagi itu jumlah nilainya 4. Total keseluruhan jumlah nilainya itu ada 4. Jadi 270 dibagi 4 itu dapat sekitaran 60 sekitaran 67 koma. Oke, baik sekali Dino, mantap. Beri tepuk tangan dulu untuk Dino, sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu dan bisa memberikan contoh yang baik. Nah, kita lanjut. Untuk materi selanjutnya, silahkan Cahaya bisa bantu Ibu untuk membacakan materi tentang nilai tengah atau median yang biasa kita sebut. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga dengan ukuran letak. Sekian, Bu. Terima kasih untuk Cahaya. Jadi di sini terdapat catatan mengenai nilai tengah. Yang pertama itu posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N tambah 1/2. Jadi jika N-nya ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika N-nya genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Nah, ini contoh yang Ibu berikan. Silahkan Riko bisa bantu Ibu untuk membacakannya. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan median dari rangkaian data yang A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Yang B 7, 8, 6, 9, 7, 10. Baca soalnya aja, Bu. Oke, iya. Terima kasih, Riko. Jadi, di situ ini Ibu urutkan dulu. Jadi, 5, 6, 7-nya ada 2, berarti disebutkan 7, 7. Baru 8, 9, 10. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia udah berbentuk ganjil. Berarti di situ sudah nampak terletak nilai tengahnya itu adalah 7, karena dia ada di tengah-tengah. Nah, yang di B itu karena dia genap, jadi karena dia genap itu kita harus mengikuti rumusnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 7 dengan 8 Tambah tambahkan dulu. Yang 7 sama 8 ini kita tambahkan, jadi 15, baru kita bagikan setengah jadi 7,5 atau sebaliknya dengan cara seperti ini. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini ada modus. Silakan Ayu Nur Afina bisa membantu Ibu untuk membacakannya. Baik, Bu. Yang C, modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi sesuatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal, memiliki 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2 atau multimodal. Contoh soalnya, diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan modusnya. Maka hasilnya modus sama dengan
55,607989. Terima kasih Ayu sudah membantu Ibu. Nah, di sini ternyata masih ada teman kita tadi yang terlambat untuk masuk, yaitu Astri Sundari. Selamat bergabung. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali dulu kepada kita semua agar Astri Sundari paham. Jadi hari ini kita mempelajari statistika. Nah, di sini ada tiga yang Ibu bahas, yaitu median itu nilai tengah, modus itu yang banyak muncul, dan mean itu rata-rata. Jadi itu yang Ibu bahas hari ini. Untuk Astri nanti bisa bertanya kepada teman-teman agar teman-temannya bisa membantu Astri untuk menjelaskan pelajaran hari ini. Langsung Ibu, jadi Ibu ini ingin meminta kepada dua atau beberapa orang untuk memberikan contoh dari modus dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu 2 menit. Jadi bisa lama untuk berpikir, Ibu memberikan waktu 2 menit untuk memberikan contoh modus dalam kehidupan sehari-hari. Boleh contohnya harus berupa angka atau selain angka boleh, Bu? Boleh selain angka, karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya terserah Dino, yang penting itu termasuk dalam modus. Baik, Bu. Ada yang sudah bisa menjawab? Ayo, siapa? Dina mau coba jawab, Bu. Contoh Oke. dari modus. Oke, silakan Dino. Boleh mencontohkannya dengan soal cerita, Bu? Boleh, sangat bagus sekali kalau Dino bisa menggunakan contohnya dengan bercerita. Jadi contoh soalnya, Bu, di setiap sekolah itu di lokal IPA mempunyai teman yang saling ke kantin, Bu. Jadi di setiap harinya selama 5 hari ke depan atau 3 hari itu yang kelima berkawan ini selalu berganti-gantian, Bu, untuk berkunjung ke kantin. Nah, jadi Bu, itu anggap saja inisialnya yang pertama itu A, yang kedua itu B, yang ketiga C, yang keempat D, yang kelima E. Nah, jadi di setiap orang tersebut yang inisialnya A, B, C, D, E itu di hari Senin itu tidak datang semuanya, melainkan yang melainkan datang itu di hari Senin itu cuman inisial A, B. Kemudian di hari keduanya yaitu yang datang itu inisial C, D. Kemudian yang di hari ketiga yaitu yang datang itu E, A. Kemudian di hari keempat itu yang datang B, C. Kemudian di hari kelima itu datang cuman A aja, Bu. Jadi kalau dimasukkan ke dalam bentuk modus itu jadi total keseluruhannya inisial A itu berjumlah 3,
berjumlah 3 kali berkunjung ke kantin. Untuk inisial B dan C itu inisial BC itu cuma 2 kali. Kemudian untuk yang DE itu selebihnya cuma sekali, Bu. Jadi bisa dikatakan modus yang didapatkan dari soal cerita itu Allah yang sering berkunjung ke kantin, Bu. Oke, terima kasih. Mantap sekali Dino. Beri jempol dulu untuk Dino semuanya. Mantap. Oke, satu lagi contoh. Karena Dino sudah bercerita, Ibu mau satu contoh lagi aja. Siapa di antara Ayu, Riko, Cahaya, atau Astri yang bisa memberikan contoh? Bagaimana? Ada lagi? Ada yang bisa? Atau hanya Dino saja yang bisa memberikan contoh? Riko kayaknya bisa tuh, Bu. Ayo, Riko. Nah, tuh, dibilang sama Dino. Gimana? Ayo, anak-anak. Gimana? Sepertinya tidak ada lagi, tidak apa-apa. Terima kasih untuk Dino yang sudah memberikan contoh. Semoga teman-temannya bisa belajar lagi ya sama Dino tentang modus dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain juga mediannya juga bisa. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis atau kesempatan bagi anak-anak Ibu sekalian. Jadi di sini Ibu meminta untuk karena Astri baru bergabung, Astri bisa ini aja memperhatikan, mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan teman-temannya. Nah, contohnya singkat saja. Ibu minta kepada Ayu membuat soal median dan nantinya Riko yang menjawab. Yang kedua, Dino membuat soal modus dan Cahaya yang menjawabnya. Oke, Ibu hanya memberi waktu 1 menit saja. Terserah nanti siapa dulu yang mau menjawab. Sudah ada soalnya, Bu. Nah, Ayu, silahkan. Oke, diketahui tinggi seseorang di kelas 10 ada, dengar Riko? Dengar. Ada yang tingginya 130, 135, 160, 185, 160, 170. Berapakah min-nya? Itu soalnya men atau median? Median ya, median harusnya. Yang diminta Ibu tadi median. Median apa min? Median kata Ibu, ayo. Ah, maaf Bu. Median yang mana? Ya itu median bisa nilai tengah, bisa ditentukan. Oh, nilai tengah. Iya. Ya udah itu. Kan bisa. Oh, berarti berapakah berapakah nilai median tersebut? Ya, silakan Riko dijawab. Kalau untuk nilai mediannya, yang soalnya yang pertama tinggi badannya 130, 135, 160,
165 dan 170. Kalau untuk mediannya yaitu 160, yaitu nilai tengahnya 160. Baik sekali Riko, ayo beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, lanjut. Selanjutnya Dino sama Cahaya. Baik Bu, di sini Dino coba mencontohkan Dengarkan soal baik-baik Cahaya. Harus bisa soal jawab. cerita mengenai masalah uang Bu. Jadi itu anggap saja inisialnya itu AB. Nah, AB ini bekerja di suatu perusahaan yang dimana dia perusahaan seperti kerja perusahaan serabutan gitu Bu. Nah, jadi dia setiap harinya itu mendapatkan gaji Bu. Jadi gajinya itu per hari. Jadi dihitung. Jadi gajinya setiap hari itu tidak menentu Bu. Nah, jadi itu dia gajinya di hari pertama itu dia mendapatkan upah sebesar 150.000. Kemudian di hari kedua si AB tersebut mendapatkan upah gaji 170. Di hari ketiga itu 180. Di hari keempat itu 150. Di hari kelima itu 100. Di hari ke-6 itu 150. Nah, di hari terakhir atau selama seminggu, di hari ke-7 itu dia mendapatkan upah sebesar 100.000. Nah, dari jumlah pendapatan gaji yang berinisial AB tersebut di setiap harinya selama satu yang muncul dari total gaji per hari yang didapatkan oleh AB tersebut di perusahaan. Sudah, Bu? Silakan Cahaya langsung jawab. Pertanyaannya apa, Bu? Modus yang paling banyak muncul. Banyak. Iya kan tadi kan cuman diberikan soalnya, belum tahu pertanyaannya dong. Kan sudah dijelaskan tadi sama Dino kalau bahwasannya pertanyaan itu mengenai modus. Ngajak, Bu. Cahaya harus didengarkan lagi ya. Ya udah, tidak apa-apa itu jadi PR untuk Cahaya ya. Nah, untuk hari ini Ibu minta Cahaya mempunyai 2 soal nantinya. Dari Ibu ada, terus dari jawaban nanti punya Dino. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kita mempelajari hitungan sebagai rata-rata. Nah, kita mencari rata-ratanya seperti apa. Dan yang kedua itu median, nilai tengah. Nah, nilai tengah itu bisa dengan ganjil, dengan genap. Kalau ganjil, dia pasti udah di tengah dia posisinya. Kalau genap, kita ambil sebelum dan sesudahnya. Baru kita tambahkan, baru kita bagi 2. Sedangkan modus itu yang paling banyak muncul. Mana yang paling banyak muncul datanya atau nilai atau angkanya, itulah yang dinamakan modus. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan tugas, nanti Ibu kirim lewat WA, dan minggu depan kita bahas tugas tersebut. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah gabung pada siang hari ini. Apabila Ibu ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.